Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala al-habibil mustafa al-amin Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa inni nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadah wal-hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad-dalalata 'ala al-huda bi tiwa'a wajhihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Imam serta muadzin masjid yang sama-sama kita hormati, segenap pengurus masjid yang sama-sama kita hormati juga, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid kita yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita salah satu nikmat yang besar untuk beribadah. Di antara ibadah yang hanya bisa kita lakukan pada saat ini dan di tempat ini adalah i'tikaf di dalam masjid. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyannya menjelaskan bahwa sering-seringlah kita berpesan kepada jamaah, terutama di dalam masjid, agar jangan lupa setiap masuk masjid untuk berniat i'tikaf. Karena Bapak Ibu, betapa lama pun kita di masjid ini, ya, lama pun kita di masjid ini, kalau tidak diniatkan untuk i'tikaf, tidak dihitung sebagai ibadah i'tikaf. Ya, makanya guru-guru kita Bapak Ibu menjelaskan atau berpesan, setiap kita mau masuk masjid, baca doa masuk masjid. Kemudian setiap langkah pertama kita setelah masuk ke masjid, diam dulu sebentar untuk memasang niat i'tikaf. Ya, langkah pertama kita di masjid, diam sebentar, baca niat i'tikaf di dalam hati. Sederhana saja, sengaja aku i'tikaf di masjid ini. Itu saja sudah cukup tersimpan di dalam hati kita. Supaya apapun yang kita lakukan di masjid ini dihitung sebagai ibadah i'tikaf. Kan rugi Bapak Ibu ya, kita lama di masjid ya berjam-jam tapi tidak dihitung sebagai ibadah karena tidak meniatkan i'tikaf. Oke. Jadi Bapak Ibu, barangkali di antara kita tadi ada yang lupa untuk i'tikaf, maka niatkanlah mulai dari sekarang. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mungkin sering kita dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi." Tidak sempurna keimanan kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita lebih mencintai Nabi dari semuanya. Ya. Kita sebanyak apapun ibadah kita, tidak sempurna keimanan kita kecuali kita mencintai Nabi Muhammad lebih dari segalanya. Lebih dari mencintai anak kita, mencintai pasangan kita, orang tua kita dan sebagainya. Pokoknya Nabi lah yang cinta nomor satunya. Bapak Ibu, masalahnya apakah seorang yang misalkan setelah dia dewasa, seorang anak tumbuh dewasa, bisa nggak kita katakan dia langsung bisa mencintai Nabi? Jawabannya tidak. Ya, ada misalkan anak tumbuh dewasa, kemudian kita katakan padanya bahwa engkau wajib mencintai Nabi. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena cinta ini adalah perbuatan hati. Perbuatan hati kemudian yang tidak bisa dipaksa.
Orang Nabi tidak pernah dilihat. Kalau misalkan mencintai sesama manusia yang pernah dia lihat, itu mungkin bisa langsung. Karena ada istilahnya cinta pada pandangan pertama. Ya, tapi Nabi yang tidak pernah dilihat itu tidak bisa langsung dicintai. Makanya kata Al-Imam Syatibi, ketika ada anjuran untuk melakukan sebuah pekerjaan, namun untuk melakukan pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh manusia sebetulnya. Contohnya tadi mencintai Rasulullah, itu tidak bisa secara langsung. Maka sebetulnya bukan itulah yang diperintahkan kepada kita, tapi yang diperintahkan adalah sebab dan akibatnya. Jadi kita diperintahkan untuk mencintai Nabi, tapi tidak bisa. Maka yang diperintahkan itu adalah sebab dan akibat mencintai Nabi. Jadi apa sebabnya agar kita mencintai Nabi? Di antaranya adalah banyak-banyak mendengarkan kisah dan banyak-banyak mengenal sifat dan fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak kitab-kitab ditulis oleh para ulama menjelaskan tentang sifat dan fisik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Lalu kemudian apa akibatnya kalau kita mencintai Nabi? Akibatnya yaitu banyak-banyak mengingat Nabi, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Jadi sebetulnya ketika kita tidak bisa mencintai Nabi, dua hal inilah yang dianjurkan kepada kita, yaitu banyak mengenal Nabi dan juga banyak mengingat Nabi. Mengenal Nabi dengan membaca sejarah-sejarahnya, mengingat Nabi dengan memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini insyaallah karena kami di sini menggantikan, kita akan membacakan satu hadis berkaitan dengan Syama'ilul Muhammadiyah, kemudian nanti kita masuk kepada tematiknya. Baik, di dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah oleh Al-Imam Tirmidzi, beliau berkata, haddatsana Abu Raja Qutaibah. Kemudian an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul, dari seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik, bahwa Anas bin Malik ini mendengar bahwa Rabi'ah berkata, seorang sahabat juga. Apa kata Rabi'ah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in. Postur tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi. Itu yang pertama. Wala bil qasiri, dan juga tidak terlalu pendek. Artinya postur tubuhnya Nabi itu adalah menengah. Di masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Kemudian wala bil abyadil amhaqi wala bil adam. Kulitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu putih dan juga tidak terlalu hitam. Sehingga dalam riwayat hadis dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkulit putih dicampur kemerah-merahan, tidak terlalu putih betul dan juga tidak terlalu hitam betul. Oke. Kemudian wala bil ja'dil qatati wala bis sabti. Rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu keriting dan juga tidak terlalu lurus. Artinya rambutnya Nabi menengah antara keriting dan lurus, ada ikalnya tapi tidak keriting. Oke. Kemudian ba'atsahu Allah taala ala ra'si arba'ina sanatan. Allah mengangkatnya sebagai nabi dan rasul sekaligus, menurut pendapat yang kuat. Jadi Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul sekaligus. Kapan itu? Ala ra'si arba'ina sanatan, pada permulaan umur 40 tahun. Ya. Kemudian fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin. Setelah Nabi diutus menjadi rasul, menetap di Mekah selama 10 tahun, menetap di Madinah selama 10 tahun juga. Dalam satu riwayat 13 tahun. Kemudian wa tawaffahu Allahu ala ra'si sittina sanatan. Dan Allah mewafatkan Nabi pada usia 60-an tahun.
Yang kita ketahui dan itu merupakan riwayat jumhur, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 63 tahun. Kemudian di saat wafat itu, kata Rabi'ah, wa laisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Di saat Nabi wafat tidak ditemukan di kepala dan di jenggotnya 20 helai uban. Dalam riwayat lain Nabi SAW tidak beruban. Tapi di riwayat ini yang dinafikan itu adalah 20 uban. Sehingga kalau dikumpulkan Bapak Ibu, kalau ditanya apakah Nabi SAW beruban, jawabannya iya. Karena yang mengiyakan itu lebih diutamakan daripada yang meniadakan. Maka kalau ditanya apakah Nabi SAW beruban, jawabannya Nabi SAW beruban, tapi tidak banyak. Ya, ubannya Nabi SAW dalam riwayat ini tidak sampai 20 helai Bapak Ibu. Oke. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan kenapa Nabi SAW beruban. Ya, karena dalam satu riwayat bahwa uban itu adalah sebuah cahaya Bapak Ibu. Sebuah cahaya, kemudian uban itu merupakan salah satu tanda kehormatan. Memang sebagian besar kaum wanita tidak suka laki-laki yang beruban. Begitu juga kita kaum laki-laki sebagian besar tidak suka sama wanita yang beruban. Ya, tapi kalau misalkan dia tidak suka kepada Nabi beruban, ini yang dikhawatirkan Bapak Ibu. Karena kita umat Nabi SAW tidak diperbolehkan untuk membenci sesuatu yang ada pada diri Nabi. Ya, jadi kalaupun Nabi beruban, maka uban itu bukan merupakan sebuah cacat. Karena uban itu bukan cacat Bapak Ibu ya. Oke. Jadi uban itu adalah sebuah cahaya dan juga sebuah kehormatan. Kalau Al-Imam Nawawi menjelaskan bahwa kalau saja ada orang yang mengatakan bahwa mencabut uban itu hukumnya haram, maka itu la yab'ud, tidak jauh dari kemungkinan. Jadi hukum mencabut uban itu memang hukumnya makruh. Tapi kalau ada yang mengatakan haram, maka itu bisa jadi haram juga. Artinya ada khilafnya, sangat tinggi kemakruhan mencabut uban, kecuali kalau misalkan ada kondisi darurat, kan sudah gatal sekali gara-gara uban itu, maka tentu tidak diharamkan untuk mencabut ubannya. Oke. Jadi Nabi SAW memiliki uban, tapi ubannya tidak banyak, tidak sampai 20 helai. Kemudian dalam hadis lain, riwayat lain dijelaskan bahwa Nabi SAW menganjurkan kepada sahabatnya untuk mencat uban. Tapi Bapak Ibu, di sini anjurannya adalah bukan mencat warna hitam. Jadi mencat uban itu diperbolehkan dengan warna merah atau warna kuning. Ya, mungkin kita di Indonesia ini sangat jarang sekali kita temukan ada orang mencat uban. Tapi kalau kita di Timur Tengah itu banyak di sana yang mengamalkan. Itu salah satu sunnah. Ya, salah satu sunnah mencat uban dengan warna merah atau warna kuning. Tapi catnya juga dengan cat yang berbentuk yang sejenis dengan inai. Jangan pula cat yang seperti pewarna cat dinding misalkan ya, yang zatnya itu melekat pada rambut. Jadi mencat uban yang diperbolehkan itu adalah cat yang warnanya saja yang melekat, bukan zatnya. Karena kalau zatnya yang melekat di uban itu tentu nanti sangat dikhawatirkan tidak terkenai air saat dia berwudu atau mandi hadas besar. Kalau kita minta di apotek-apotek misalkan atau di produk Arab, di situ biasanya ada dijual cat untuk uban yang warna merah atau warna kuning. Oke. Jadi walaisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Tidak ada di kepalanya Nabi ditemukan dan juga di jenggotnya Nabi 20 helai rambut yang berwarna putih atau uban. Nah, itulah hadis tentang Syama'ilul Muhammadiyah yang mungkin bisa kita bacakan pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tematik kita pada kesempatan ini adalah tentang hadis
yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' tentang adab. Nabi SAW bersabda an Abi Hurairah, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim yang harus dipenuhi oleh muslim yang lain ada 6. Jadi kita hidup sesama muslim ini Bapak Ibu ada hak dan kewajibannya. Kalau misalkan saudara kita yang muslim berhak, maka kita sebagai muslim juga berkewajiban menutupi haknya. Ya, kita berhak terhadap beberapa hal yang harus dipenuhi oleh orang lain yang muslim juga sebagai saudara kita. Artinya hak dan kewajiban sesama muslim dan harus sama-sama menutupinya. Oke. Apa saja itu? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan seorang muslim, maka orang yang kita temui ini memiliki hak untuk kita doakan. Ya Bapak Ibu ya, kita bertemu dengan saudara kita di mana saja tempatnya, ya. Maka orang yang kita temui ini memiliki hak untuk kita doakan. Apa doanya? Fasallim alaihi, yaitu mengucapkan salam kepadanya. Kenapa disebut salam ini sebagai doa? Karena salam pada dasarnya adalah min asma'illah al-husna, termasuk al-asma'ul husna, assalam. Sehingga kalau kita terjemahkan assalamu alaikum, itu maksudnya adalah Allah bersamamu atau Allah menjagamu. Ya, artinya kita mendoakan supaya Allah menjaganya. Itu termasuk hak orang yang kita temui, yang harus kita penuhi. Ya, jadi itu yang pertama. Fasallim alaihi, maka kita dianjurkan untuk memberikan salam kepadanya. Kemudian anjuran ini apakah wajib atau sunnah? Karena terkadang anjuran itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Yang artinya apakah anjuran ini kalau ditinggalkan akan menyebabkan kita berdosa atau tidak? Dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar bahwa ittifaq ulama, sepakat ulama bahwa mengucapkan salam itu hukumnya adalah sunnah. Al-ibtida bis salam hukumnya adalah sunnah. Memulai untuk mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah. Namun menjawab salam itu hukumnya adalah wajib. Pertanyaannya, apakah lebih baik memulai daripada menjawab? Kalau sekilas Bapak Ibu kita perhatikan tadi, memulai hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib. Kalau sekilas kita lihat tentu yang wajib lebih baik daripada yang sunnah. Artinya menjawab lebih baik daripada memulai. Tapi ini termasuk kaidah yang hukum fikih yang dikeluarkan dari kaidah. Artinya apa? Secara kaidah umum yang wajib lebih afdal daripada yang sunnah, kecuali ada beberapa hal. Di antaranya apa? Di antaranya adalah menjawab dan mengucap dan menjawab salam. Maka di situ yang sunnah lebih afdal daripada yang wajib. Memulai salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi memulai yang hukumnya sunnah lebih afdal daripada menjawab yang hukumnya wajib. Di antaranya disebutkan oleh para fuqaha juga, mana lebih afdal antara imam dengan muazzin. Imam itu hukumnya apa? Menjadi imam itu hukumnya wajib, Bapak. Ya, karena kalaupun misalkan kita katakan salat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, jadi imam itu hukumnya wajib supaya ada yang jamaah. Ya kan? Jadi imam itu hukumnya wajib. Azan itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi mana lebih baik, menjadi muazzin atau menjadi imam? Kata para fuqaha, ini lebih baik yang sunnah daripada yang wajib. Artinya lebih baik yang muazzin daripada yang imam. Kenapa? Karena muazzin itu lebih besar pengaruhnya untuk mengajak orang untuk melakukan sholat berjamaah. Oke. Jadi
idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan seorang Islam, seorang yang muslim, maka kita dianjurkan untuk mendoakannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendoakan keselamatan terhadap sesama muslim itu tadi kita jelaskan bahwa al-ibtida' bisalam hukumnya adalah sunnah. Terkadang bacaan salam ini hukumnya adalah wajib. Kapankah kita diwajibkan untuk membacakan salam? Minimal kita dalam sehari semalam 5 kali mengucapkan salam, mendoakan sesama muslim. Kapan itu? Yaitu pas di tahiyat akhir setiap kita sholat. Di tahiyat akhir itu kan Bapak Ibu ada bacaannya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu kan salam tuh Bapak ya. Ya, salam kepada kaum muslimin, ibadillahis sholihin, kepada kita dan juga kepada ibadillahis sholihin yang muslimin. Nah, hukum mengucapkan salam di sini adalah wajib. Ya, jadi mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin di dalam tahiyat itu adalah wajib. Ya, jadi terkadang mendoakan sesama muslim itu hukumnya adalah wajib. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, gara-gara meninggalkan itulah makanya orang yang meninggalkan sholat seharusnya dihukum mati. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merujuk kepada hukum pidana sebetulnya ya, hukum pidana Islam, apakah hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat? Hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat yang pertama adalah istitabah. Istitabah itu diajak dulu biar dia bertaubat. Siapa yang mengajaknya? Yang pertama adalah pemerintah. Sebetulnya ini adalah tugas pemerintah, mengajak orang untuk sholat. Kalau dia tidak mau sholat, atau kalau misalkan dia menganggap bahwa sholat itu tidak wajib, maka dia dihukum mati. Siapa yang menghukumnya? Pemerintah. Tapi kalau kita rakyat biasa tidak boleh main hakim sendiri Bapak Ibu ya. Jangan mentang-mentang misalkan itu hukum pidana, kita dengarkan dari usaha, berarti ada orang yang tidak sholat, nah itu dihukum mati. Bukan begitu. Jadi ini adalah konsep pemerintahan ya. Jadi kenapa dia sampai dihukum mati oleh pemerintah secara hukum pidana Islam? Karena dia meninggalkan untuk mendoa kaum muslimin. Gara-gara kata assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, dia meninggalkan itu. Ya, artinya dia tidak sholat dan tidak membaca itu, makanya dia dihukum mati. Sebegitu pentinglah mendoakan sesama muslim. Oke. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan orang Islam, maka fasallim alaihi, ucapkanlah salam kepadanya. Kemudian wa idza da'aka faajibhu. Apabila seseorang mengundangmu, seorang muslim mengundangmu ke acara pesta, faajibhu, maka penuhilah undangannya. Undangan ini Bapak Ibu banyak, undangan pesta. Ada pesta pernikahan, ada pesta kalau di masyarakat kita Indonesia ada pesta akikahan juga, ada pesta 7 bulanan ya kan, 8 bulanan juga ada pesta safar. Kalau misalkan ada orang yang mau pergi haji umroh, dibuat pesta ya, artinya banyak pesta tuh. Ada pesta sunatan, khitan. Oke. Dijelaskan oleh para ulama bahwa memenuhi undangan yang wajib itu adalah memenuhi undangan pesta pernikahan saja. Adapun pesta yang lain itu hukumnya adalah sunnah. Ya, tapi kalau memenuhi pesta undangan pernikahan itu hukumnya adalah wajib, tentu dengan syarat-syaratnya. Ya, apa saja syaratnya? Sini dijelaskan bahwa hukmul ijabati ila walimatil ursi al-wujubul aini. Hukum memenuhi pesta undangan pesta pernikahan adalah fardu ain, wajib. Artinya kalau kita tidak memenuhinya, kita berdosa Bapak. Kita diundang nih, tanpa ada alasan kita tidak mau hadir, maka itu hukumnya adalah berdosa.
Kemudian bisyurutin katsiratin, namun dengan beberapa syarat yang banyak. Di antaranya adalah Islamud da'i, yang mengundang kita itu adalah orang Islam. Kalau seandainya non muslim yang mengundang kita, maka itu adalah mimbabil khair saja, disunnahkan untuk memenuhinya. Terutama kalau non muslim itu kita memiliki hubungan khusus. Contoh, karena dia misalkan bos kita, atau misalkan karena dia pegawai kita, atau karena tetangga kita, maka kita dianjurkan untuk memenuhi undangannya kalaupun dia non muslim. Oke. Kemudian di antara syaratnya lagi wa umumud dakwah, dakwahnya umum. Maksud dakwah umum ini Bapak Ibu, tidak nampak di pesta itu kelas mana VIP, mana yang bukan VIP. Ya, karena sebagian kan pesta itu Bapak Ibu, setelah di acara pesta tuh, ini tempat orang kaya, ini tempat orang menengah, kemudian ini tempat orang miskin. Nah, kalau ada seperti itu, maka kita tidak dianjurkan untuk hadir di pesta itu. Ya, itu saja yang dimaksud dengan umum dakwah ini, umum undangan ini. Bukan berarti umum undangan itu semuanya harus diundang, tidak. Umum undangan itu maksudnya adalah di pesta itu tidak dibedakan mana kelas VIP, mana kelas menengah ke bawah. Kalau dibedakan, maka dianjurkan kita tidak menghadirinya. Karena seolah-olah itu pesta untuk memperlihatkan kekayaan, ya kan? Maka kita dianjurkan untuk menghadirinya. Oke. Jadi wa umumud dakwah, dakwahnya umum. Kemudian wa ayyad'uhu fil yaumil awwal, diundang pada hari pertama. Karena begini, pesta itu batasnya pada dasarnya adalah 2 hari saja. Di hari pertama maka wajib kita penuhi undangannya. Di hari kedua maka sunnah kita penuhi undangannya. Dan di hari ketiga maka makruh kita penuhi undangannya. Hari ketiga dan selanjutnya kita makruh untuk memenuhi undangannya. Misalkan Bapak Ibu, ada orang pesta 7 hari 7 malam. Kenapa 7 hari 7 malam? Karena seperti itulah adatnya katanya. Nah, maka yang wajib kita penuhi adalah di hari pertama saja. Kalau sudah di hari kedua itu hukumnya sunnah, hari ketiga hukumnya makruh, dan seterusnya. Nah, beda kalau misalkan begini Bapak Ibu, orang yang pesta ini adalah orang yang terpandang di masyarakat atau bahkan di negara. Undangannya banyak. Kalau pestanya dilakukan dalam sehari, tidak muat undangannya. Tidak muat para undangan itu tidak bisa dilayani dalam sehari, sehingga membutuhkan waktu yang banyak, bisa 10 hari 10 malam. Kalau itu alasannya makanya diperlamakan pestanya, maka kapanpun kita diundang hukumnya adalah wajib. Ya Bapak ya. Oke. Jadi kalau misalkan pestanya lama, 10 hari 10 malam, alasannya apa? Alasannya karena terlalu banyak para undangannya, tamu undangannya, dan tidak bisa dilayani pada hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, maka itu wajib kita penuhi undangannya kalaupun di hari ke-10. Ayat. Oke. Kemudian syarat yang selanjutnya supaya diwajibkan adalah wa alla yu'dzar, tidak memiliki alasan atau tidak memiliki uzur. Kalau misalkan kita uzur, tidak bisa menghadiri pesta pernikahan itu, maka kita tidak tergolong orang yang berdosa. Oke. Jadi itulah beberapa syarat supaya pesta pernikahan itu wajib untuk kita hadiri. Oke. Kemudian yang ketiga adalah wa idzastansahaka fansahhu. Apabila ada orang muslim meminta nasihat kepada kita, maka kita wajib menasehatinya. Jadi secara umum Bapak Ibu, agama ini adalah nasihat. Ini mungkin sering kita dengar hadis ini, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat kepada siapa aja. Kita dianjurkan untuk berpesan. Tapi kalau seandainya ada orang yang meminta secara khusus kepada kita, maka kita wajib menasehatinya. Nampak bedanya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan mereka tidak meminta, maka hukumnya adalah sunnah kita nasihati, karena agama ini adalah nasihat. Tapi kalau ada orang yang meminta, wa idzastansahaka fansahhu, maka wajib kita nasihati.
Kemudian selanjutnya, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila dia bersin, seorang muslim yang bersin, fahamidallaha, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, fashammithu, maka doakanlah dia. Jadi ini adalah hak seorang muslim nih Bapak Ibu. Ada kawan kita bersin, ya, setelah bersin dianjurkan dia mengucapkan alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Dalam riwayat lain alhamdulillahi ala kulli hal, dalam riwayat lain alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga kalau dikumpulkan tiga riwayat itu, maka bacaannya adalah alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Jadi kalau kita bersin disunnahkan membaca itu alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Lebih lengkap dia Bapak Ibu, ya. Oke. Jadi kalau ada orang bersin kemudian membaca bacaan itu, maka kita orang yang mendengar itu diwajibkan untuk mendoakannya. Apa doanya? Yarhamukumullah. Ya kan Bapak Ibu, ya? Yarhamukumullah. Itu doanya. Jadi apa hukum yarhamukumullah itu kita baca? Itu hukumnya adalah wajib bagi kita yang mendengar. Makanya Bapak Ibu, kalau kita bersin, maka ucapan alhamdulillah itu disunnahkan untuk dikuatkan supaya orang dengar. Karena kalau misalkan orang itu tidak dengar, maka dia tidak wajib mendoakan kita. Ya. Jadi kalau kita bersin, baca alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal dengan suara yang keras sehingga orang yang di samping kita mendengar bahwa kita membaca doa. Setelah dia mendengarnya, maka dia diwajibkan untuk mendoakan kita, yarhamukumullah. Oke, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ketika ada orang yang bersin namun tidak membaca alhamdulillah, ya, apakah orang yang di sampingnya itu disunnahkan mendoakannya? Jawabannya tidak disunnahkan mendoakannya. Yang disunnahkan itu adalah menyuruhnya untuk membaca alhamdulillah. Ya, jadi ada orang yang bersin di samping kita tidak baca alhamdulillah, kita yang mendengar menyuruh dia untuk baca alhamdulillah. Setelah dia baca alhamdulillah, baru kita doakan yarhamukumullah. Seperti itu kode etiknya Bapak Ibu, ya. Oke. Jadi wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila dia bersin kemudian dia membaca alhamdulillah, fashammithu, maka doakanlah dia. Oke. Kemudian kalau misalkan ada seseorang yang bersin bukan karena semata-mata bersin biasa, tapi dikarenakan penyakit flu, artinya sering dia bersin, apakah kita tetap dianjurkan untuk membaca yarhamukumullah, mendoakannya? Jawabannya adalah kita disunnahkan untuk mendoakan dia agar sembuh. Jadi kalau ada teman kita bersin gara-gara sakit flu, maka doanya adalah semoga engkau sembuh, Allah yashfik, atau syafakallah, atau semoga engkau sembuh, ya, karena dia bersin bukan karena hal yang biasa. Oke. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila dia bersin biasa bukan karena sakit, kemudian dia membaca alhamdulillah, maka doakanlah dia. Ini hukum mendoakannya ini adalah wajib Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada orang bersin sudah baca alhamdulillah, kita yang dengar tidak mau mendoakannya, maka kita semua di sini dihukumkan sebagai orang yang berdosa. Ya. Jadi ini hak sesama muslim. Kemudian wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka kunjungilah. Sawaun a'raftahu am lam ta'rifhu. Baik engkau kenal dia ataupun tidak. Maka pada dasarnya Bapak Ibu, kita dianjurkan kalau masuk rumah sakit itu, rata-rata kan orang yang di rumah sakit itu karena sakit. Ya, kita kalau ke rumah sakit itu dianjurkan untuk menjenguk semua orang yang ada di situ, yang kita kenal ataupun tidak kita kenal. Dan ini diamalkan di ada sebuah kota namanya kota Hadramaut, ya. Di sana setiap kita masuk ke rumah sakit, itu yang berkunjung ke rumah sakit itu biasanya keliling untuk sekedar mendoakan saja, untuk memperlihatkan bagaimana etika kita sesama muslim. Nabi SAW dalam sebuah riwayat, ada seorang anak kecil bersama budenya datang menemui Rasulullah mengadu bahwa anak kecil ini sedang sakit. Nabi SAW
atau sahabat itu berkata, famasaha ra'si, Rasulullah mengusap kepalaku, kata anak yang sakit itu, wada'a liya bil barakah, dan mendoakan kepadaku untuk diberikan keberkahan dan kesembuhan. Artinya kalau kita menjenguk orang sakit, Bapak Ibu, disunnahkan untuk mengusap badannya yang mana di situ yang sakit, kemudian disunnahkan untuk mendoakannya kesembuhan dan keberkahan. Oke. Jadi wa idza marida fa'udhu, hak sesama muslim adalah ketika dia sakit maka kita dianjurkan untuk mengunjunginya. Tadi baik yang kita kenal ataupun yang kita kenal ataupun tidak. Kemudian wa idza mata fatba'hu, apabila dia meninggal maka kita disunnahkan untuk memviralkan jenazahnya. Jadi kalau ada orang yang meninggal kita sembunyikan, maka itu hukumnya adalah dosa. Karena apa? Karena orang yang meninggal ini ada beberapa fardu kifayah yang harus dipenuhi. Cara untuk memenuhi fardu kifayah ini ya sudah viralkan. Jadi kalau ada orang yang meninggal sesama muslim, kita harus menviralkan jenazahnya supaya nanti ada orang yang memandikannya, kemudian mengkafaninya, kemudian membawanya ke kuburan, kemudian menguburkannya, mensolatkan dan mengkuburkannya. Ya, jadi itulah fungsi supaya kita fungsi dari kita memviralkan jenazah. Ya, inilah beberapa hak sesama muslim. Ya, hak sesama muslim ini pada dasarnya adalah kalau kita kumpulkan terhimpun pada satu hal, yaitu apa? Mendoakan sesama muslim. Dari yang tadi memberikan salam itu doa. Kemudian wa idza stansahaka fansahhu, ini juga sebetulnya mendoakannya supaya biar lebih baik lagi setelah kita nasihati. Kemudian wa idza atasa fahamidallah, ini juga doa. Kemudian wa idza marida fa'udhu, kalau kita mengunjunginya tentu dianjurkan untuk mendoakannya. Kemudian wa idza mata fatba'hu, apabila dia meninggal kita viralkan, nanti kita salatkan, ujung-ujungnya adalah doa juga. Makanya hak sesama muslim terhimpun pada mendoakan sesama muslim. Ya, kapanpun itu maka kita dianjurkan untuk mendoakan sesama muslim. Ada satu tempat lagi kita diwajibkan untuk mendoakan sesama muslim, bahkan termasuk rukun. Kalau tidak didoakan maka tidak sah ibadah itu. Apa itu? Yaitu khutbah Jumat, Bapak Ibu. Ya, khutbah Jumat, pada khutbah yang kedua seorang khatib itu diwajibkan untuk mendoakan kaum muslimin. Kalau dia tidak mendoakan kaum muslimin, maka khutbahnya tidak sah. Otomatis sholat Jumat yang kita lakukan juga tidak sah. Sebegitu pentinglah mendoakan sesama muslim, sehingga dimasukkan kepada rukun sebuah ibadah. Makanya di akhir khutbah itu kan ada didoakan oleh khatib, Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat. Itu wajib tuh. Kalau misalkan Allahumma ighfir lana saja, ya Allah ampuni kami saja, sampai di situ khatibnya tidak mendoakan kaum muslimin, tidak sah khutbahnya. Ya, baik, karena waktu sudah masuk untuk salat Isya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.